Alkisah di sebuah desa terpencil di daerah Kalimantan Barat, Indonesia, hiduplah seorang janda tua dengan seorang putrinya yang cantik jelita bernama Darmi. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang terletak di ujung desa. Sejak ayah Darmi meninggal, kehidupan mereka menjadi susah. Ayah Darmi tidak meninggalkan harta warisan sedikit pun. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, Ibu Darmi bekerja di sawah atau ladang orang sebagai buruh upah. Sementara putrinya, Darmi seorang gadis yang manja. Apapun yang dimintanya harus dikabulkan. Selain manja, ia juga seorang gadis yang malas. Kerjaannya hanya bersolek dan mengagumi kecantikannya di depan cermin. Setiap sore ia selalu hilir di kampungnya tanpa tujuan yang jelas, kecuali hanya untuk mempertontonkan kecantikannya. Ia sama sekali tidak mau membantu ibunya mencari nafkah. Setiap kali ibunya mengajaknya pergi ke sawah, ia selalu menolak. Darmi, ayo bantu ibu bekerja di sawah. Tidak Bu, aku tidak mau pergi sawah. Nanti kulit dan kukuku kotor terkena lumpur. Apakah kamu tidak kasihan sama ibu, Nak? Tidak, ibu saja yang bekerja di sawah, karena tidak mungkin ada laki-laki yang tertarik pada wajah ibu yang sudah keriput itu. Tidak, ibu saja yang bekerja di sawah, karena tidak mungkin ada laki-laki yang tertarik pada wajah ibu yang sudah keriput itu. Mendengar jawaban anaknya itu, sang ibu tidak dapat berkata-kata lagi. Dengan perasaan sedih, ia berangkat ke sawah untuk bekerja. Darmi meminta uang upah yang diperoleh ibunya untuk dibelikan alat-alat kecantikan. Nak, uang itu untuk membeli kebutuhan hidup kita. Tapi bejakku habis Bu, aku harus beli lagi. Ibunya tidak tahu alat kecantikan yang dia maksud. Kemudian ibunya mengajaknya ikut ke pasar. Kalau begitu, ayo temani ibu ke pasar, Nak. Tidak Bu, aku tidak mau ikut ibu ke pasar. Tapi ibu tidak tahu alat kecantikan yang kamu maksud, Nak. Aku mau ikut ibu ke pasar, tapi ibu harus berjalan di belakangku. Emangnya kenapa, Nak? Aku malu jika harus berjalan berdampingan dengan ibu. Kan ibu ini ibu kandungmu. Kalau sedih, sang ibu pun menuruti permintaan putrinya. Setelah itu, berangkatlah mereka ke pasar secara beriringan. Pun keduanya, ibu dan anak, penampilan mereka kelihatan sangat berbeda, seolah-olah mereka bukan keluarga yang sama. Sang anak terlihat cantik dengan cantik pakaian yang bagus, sedangkan sang ibu kelihatan sangat kotor dan penuh tambalan. Di tengah perjalanan, Darmi bertemu dengan temannya yang tinggal di kampung lain. Hei Darmi, tidak kemana kamu? Ke pasar. Lalu siapa orang yang ada di belakangmu itu? Apakah dia ibumu? Bukan, dia pembantuku. Laksana disambar petir, orang tua itu mendengar ucapan putrinya, tapi dia hanya terdiam sambil menahan rasa sedih. Setelah itu, keduanya pun melanjutkan perjalanan mereka ke pasar. Tidak beberapa lama berjalan, mereka bertemu lagi dengan seseorang. Hei Darmi, tidak kemana kamu? Ke pasar. Lalu, siapa orang yang di belakangmu itu? Dia pembantuku. Jawaban yang dilontarkan Darmi itu membuat hati ibunya semakin sedih, tapi sang ibu masih kuat menahan rasa sedihnya. Begitulah yang terjadi terus-menerus selama perjalanan menuju ke pasar. Akhirnya, sang ibu berhenti, lalu duduk di pinggir jalan. Kenapa ibu berhenti? Hei, ibu sedang apa? Berapa kali Darmi bertanya, namun sang ibu tetap saja tidak menjawab pertanyaannya. Sesaat kemudian, Darmi melihat mulut ibunya komat kamit sambil menengadahkan kedua tangannya ke atas. Sang ibu tetap saja tidak menjawab pertanyaan anaknya. Ia tetap berdoa kepada Tuhan agar menghukum anaknya yang durhaka Ya itu. Tuhan, ampunilah hamba-Mu yang lemah ini. Hamba sudah tidak sanggup lagi dengan sikap anak hamba yang durhaka. Berikan hukuman yang setimpal kepadanya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba langit menjadi mendung.
Petir menyambar dan suara guntur bergemuruh memekakkan telinga. Ibu, apa yang terjadi dengan kakiku, Bu? Maafkan Darmi, maafkan Darmi, Bu. Darmi tidak akan mengulanginya lagi. Namun, apa yang bisa diperbuat? Nasi sudah menjadi bubur. Hukuman itu tidak dapat lagi dihindari. Perlahan-lahan, seluruh tubuh Darmi berubah menjadi batu. Perubahan itu terjadi dari kaki, badan, hingga ke kepala.